Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya. Apa? Anak perempuan Master Sekte Ascension, Bairuo Shen, mungkinkah gadis cantik seperti peri yang dikabarkan itu, serta dengan usianya yang masih muda sudah menjadi peringkat 5 Martial King, gadis jenius itu yang dimaksud? Setelah mendengar apa yang Long Chen Yi katakan, kerumunan di sekitarnya terkejut sekali lagi. Namun, mereka akhirnya mengerti mengapa Long Chen Yi akan datang untuk menonton, ketika divisi Asura menantang divisi Harimau Naga. Dan juga, mengapa ia akan mengerahkan pasukan sebesar itu untuk mencegah divisi Orion untuk menantang divisi Asura. Ternyata bukan hanya divisi Tiger Dragon yang memiliki dukungan dari divisi Orion, divisi Asura juga memiliki dukungan dari divisi Ascension. Long Chen Yi, kamu benar-benar terlalu sombong. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa tidak ada seorang pun dari divisi Orion kami yang dapat melawan kamu, dan itu berarti bahwa kami semua takut kepada kamu? Ucap seseorang. Namun, siapa yang akan berpikir bahwa pada saat ini, suara lain terdengar. Memalingkan pandangan mereka ke arah suara itu, kerumunan itu terkejut sekali lagi. Itu karena, sesosok segera muncul. Meskipun orang ini datang sendirian, tapi dia mengenakan ban lengan divisi penyelidikan surga. Heaven Inquiring Division, itu adalah organisasi kekuatan cabang terkuat di Gunung Qianwood, seru Lei Yao. Melihat pendatang baru, ekspresi Lei Yao segera berubah. Dengan sikap yang sangat ramah, dia pun bertanya, "Saudara junior Yuan King, mengapa kamu di sini?" Itu karena, orang yang telah tiba adalah Yuan King. Hah? Yuan King, bukankah dia adalah jenius dari biara Orion, Yuan King? Seru kerumunan. Mendengar kata-kata yang diucapkan oleh Lei Yao, ekspresi kerumunan di sekitarnya semua sangat berubah. Tatapan yang mereka lihat ke Yuan King sekarang, itu penuh dengan keheranan. Lagi pula, nama Yuan King sudah menyebar ke seluruh Gunung Qianwood. Semua orang sudah tahu, bahwa Yuan King adalah karakter tingkat iblis yang sangat kuat. Dia adalah keberadaan yang bahkan mungkin dapat mewarisi posisi kepala Akademi Qianwood Mountain, dan juga seorang jenius super dengan potensi tak terbatas. Saudara senior Lei, meskipun aku, Yuan King, telah bergabung dengan divisi penyelidikan surga, tapi aku masih seorang murid dari biara Orion. Karena ada seseorang yang berani mengacaukan biara Orion kami, maka aku, Yuan King, secara alami tidak dapat duduk dan menonton tanpa melakukan apa-apa. Hari ini, kami sesama saudara bela diri akan bertarung berdampingan, dan memungkinkan semua orang untuk melihat konsekuensi apa yang akan mereka hadapi, itu jika mereka menjadi musuh biara Orion kami, kata Yuan King dengan serius. Hahaha, sangat baik. Saudara junior Yuan King benar-benar murid yang setia. Karena ini masalahnya, hari ini kita akan bertempur sesuai dengan isi hati kita. Divisi Asura ini adalah sesuatu yang aku akan ratakan. Bahkan jika ada dewa yang menghalangi jalan kita, kita akan membunuh dewa tersebut. Jika ada Buddha sekalipun yang menghalangi jalan, kita akan membunuh Buddha itu juga, ucap Lei Yao. Setelah mendengar kata-kata yang diucapkan oleh Yuan King, kepercayaan diri Lei Yao juga melonjak. Setelah semua, orang yang berdiri di belakang Yuan King adalah divisi penyelidik surga. Jika sesuatu terjadi pada Yuan King, divisi penyelidik surga pasti tidak akan membiarkan masalah ini berlalu begitu saja. Meskipun divisi kenaikan memang sangat kuat, tapi Lei Yao tahu betul bahwa divisi kenaikan tidak akan bisa menandingi kekuatan divisi penyelidikan surga. Karena bagaimanapun juga, divisi penyelidikan surga tidak hanya dikenal sebagai yang terkuat, tapi itu benar-benar yang terkuat. Dengan demikian, hanya dengan membayangkan bahwa divisi penyelidikan surga telah mendukung mereka, Lei Yao benar-benar dipenuhi dengan kepercayaan diri yang tinggi. Long Chen Yi, apakah kamu tidak mendengar apa yang dikatakan kakak senior Lei aku? Terlepas dari hubungan macam apa yang dimiliki divisi kenaikan kamu dengan divisi Asura,
Tapi jika kamu berani menghalangi jalan kami tidak akan keberatan melawan divisi kenaikan kamu. Aku akan bertanya-tanya kepada kamu sekarang, apakah kamu berencana untuk ikut campur dalam masalah ini atau tidak? Yuan King memandang Long Chenyi, dan bertanya dengan sikap yang sangat keji. Dia yang kekuatannya jauh lebih rendah daripada Long Chenyi, itu bahkan tidak menganggap Long Chenyi ada di matanya sama sekali. Kakak, apa yang harus kita lakukan sekarang? Yuan King itu telah datang juga. Dia tidak hanya seorang jenius dengan potensi tak terbatas, tapi dia juga seseorang yang sangat dipikirkan oleh divisi penyelidik surga. Kita sama sekali tidak bisa melukainya, ucap Long Chenfu. Setelah melihat kedatangan Yuan King, Long Chenfu menjadi malu-malu, dan bahkan secara diam-diam mencoba mendesak kakak lelakinya untuk mundur dari masalah ini. Kepala, apa yang dikatakan Chenfu cukup masuk akal. Yuan King itu bukan individu biasa. Jika kita ingin menyakitinya, maka divisi penyelidik surga tidak akan duduk dan menonton tanpa melakukan apa-apa. Kami benar-benar tidak mampu memprovokasi divisi penyelidikan surga, ucap Meng Zhensuo. Pada saat yang sama, kepala kedua divisi Ascension, Meng Zhensuo, juga mendesaknya melalui transmisi suara ke Long Chenyi. Ini, seru Long Chenyi tanpa daya. Setelah mendengar kata-kata yang diucapkan oleh mereka berdua, Long Chenyi mengalami dilema. Sejenak, dia tidak tahu bagaimana menjawab Yuan King. Setelah melihat bahwa kulit Long Chenyi telah berubah suram, Yuan King mendengus dingin dan menunjukkan senyum puas. Luar biasa. Seperti yang diharapkan dari Yuan King, karakter tingkat iblis yang berhasil memicu jarum abadi kuno dan mendapatkan bendera komandan. Bahkan Long Chenyi saja takut padanya. Cara yang mengesankan yang ia perlihatkan ini benar-benar luar biasa, seru kerumunan. Adegan ini adalah sesuatu yang dilihat banyak orang. Selain itu, moral divisi Ascension telah turun secara drastis, sedangkan moral divisi Orion melonjak sangat tinggi. Kerumunan di sekitarnya mulai merasa bahwa Yuan King memiliki kekuatan yang luar biasa. Kalau tidak, mustahil bagi Long Chenyi untuk ragu seperti ini. Saudara senior Long, aku sangat menghargai kebaikanmu. Namun, karena hal ini terjadi karena aku, maka tolong izinkan aku untuk menanganinya sendiri, ucap Chu Feng. Tepat pada saat Long Chenyi memasuki dilema, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari aula istana divisi Asura. Mengikuti suara itu, sesosok makhluk meledak keluar dan tiba di langit. Orang ini tidak lain adalah Chu Feng. Peringkat 2 Martial King, mungkinkah dia adalah kepala divisi Asura? Karakter tingkat iblis dari hutan Qianwood Selatan, yaitu Chu Feng. Seru kerumunan. Setelah melihat kedatangan Chu Feng, semua orang mulai menebak identitasnya. Meskipun lonjakan ketenaran Chu Feng yang tiba-tiba ini menyebabkan beberapa orang merasa bahwa dia terlalu sombong, tapi tindakannya itu tetap membuat banyak orang kagum. Oh, apakah kamu adalah kepala divisi Asura, Chu Feng? Tanya Lei Yao dengan ekspresi marah. Jika kamu tidak tahu siapa aku, kamu bisa bertanya dengan orang yang ada di sebelahmu. Aku yakin dia sangat tahu siapa aku. Balas Chu Feng sambil dengan tenang tersenyum, dan memandang Yuan King yang berada di samping Lei Yao. Namun, tatapan yang dia gunakan untuk memandang Yuan King adalah salah satu provokasi. Chu Feng, kamu akan mati hari ini, ucap Yuan King dengan kesal. Ketika dia melihat Chu Feng, Yuan King teringat adegan dirinya dikritik oleh tetua Wei di Mission Plaza. Kemarahan di hatinya segera meletus seperti gunung berapi yang meledak. Dia benar-benar ingin memotong Chu Feng menjadi 10.000 keping, itu agar dia bisa menenangkan kebencian yang dia rasakan saat ini. Yo, pastikah akan mati? Mungkinkah kamu tidak datang ke sini untuk menantang divisi Asura aku, tetapi malah datang ke sini untuk membunuh aku? Untuk membunuh sesama murid tanpa alasan ataupun hal lain, Yuan King, kamu benar-benar begitu sombong, dan juga tidak memperdulikan aturan. Apakah para tetua tahu tentang seberapa sombongnya kamu, dan juga mengabaikan aturan kamu? Ucap Chu Feng dengan nada mengejek. Kamu, seru Yuan King. Setelah mendengar apa yang dikatakan Chu Feng, Yuan King sangat marah sehingga dia mulai menggertakkan giginya.
Tiba-tiba saja, dia menyadari bahwa hampir setiap saat dia bertemu Chu Feng, dia akan ditempatkan dalam posisi yang memalukan dan menjadi benar-benar marah olehnya. Chu Feng, jangan gunakan lidahmu untuk mengucapkan kata-kata demi keuntungan pribadimu. Meskipun kami tidak akan membunuhmu, tapi apa yang telah kamu lakukan sangatlah tidak masuk akal. Sebagai sesama murid, kamu sebenarnya ingin membasmi divisi Harimau Naga sepenuhnya. Maka hari ini, jika kamu tidak memberi kami respons yang menyenangkan, kami pasti tidak akan membiarkan masalah ini pergi begitu saja, ucap Lei Yao. Melihat bahwa Yuan King berada di pihak yang kalah dalam pertempuran kata-kata, Lei Yao buru-buru berbicara untuk menyelamatkannya. Lei Yao, berdasarkan apa yang kamu katakan, kamu datang ke sini hari ini untuk membela divisi Tiger Dragon kan? Tanya Chu Feng. Jadi bagaimana kalau iya, balas Lei Yao dengan tenang, dan mengakuinya dengan nada tidak menempatkan Chu Feng di matanya sama sekali. Haha, mendengar itu, Chu Feng hanya tertawa ringan. Setelah itu, dia kemudian berkata, itu tidak ada apa-apa, aku hanya ingin memberitahu kamu saja, kalau jika kamu ingin membela seseorang, kamu harus terlebih dahulu memiliki kemampuan untuk melakukannya. Apakah kamu memiliki kemampuan ini? Aku bertanya padamu, tanya Chu Feng. Jika aku tidak memiliki kemampuan ini, aku tidak akan datang ke sini. Chu Feng, jika kamu mengakui kesalahanmu sekarang, aku bisa melepaskanmu. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena kejam, kata Lei Yao dengan marah. Hahaha, kata-katamu sangat baik. Karena kamu ini sangat tulus, dan juga bersedia untuk membela divisi Harimau Naga tanpa memperhatikan kehidupan kamu sendiri, aku akan memberi kamu kesempatan ini. Dalam waktu 3 hari, di kolam abadi Gunung Qianwood nanti, maka aku, Chu Feng, akan bertarung denganmu sampai mati. Apakah kamu berani menerimanya? Tanya Chu Feng. Apa, pertarungan sampai mati? Seru kerumunan. Setelah mendengar apa yang dikatakan Chu Feng, jangankan Lei Yao, bahkan ekspresi hampir semua orang yang hadir dibuat sangat berubah. Mereka benar-benar terkejut dengan apa yang diusulkan Chu Feng. Perkelahian sampai mati. Apa yang diperebutkan hingga berani bertarung sampai mati, itu adalah pertarungan dengan hidup seseorang sebagai taruhannya. Namun, pertarungan semacam itu bukanlah sesuatu yang bisa dengan mudah diinginkan seseorang. Hal seperti itu tidak akan terjadi apabila seorang murid Gunung Qianwood tidak menyukai murid lain, maka ia dapat menggunakan dalih pertarungan sampai mati untuk membunuh murid yang lain. Dalam hal itu, apakah perkelahian sampai mati bahkan sesuatu yang ada dan diizinkan di Gunung Qianwood? Keduanya itu ada dan diizinkan. Hanya saja, situasinya ini sangatlah istimewa. Itu bukan karena tidak pernah ada murid yang bertarung sampai mati di Gunung Qianwood. Hanya Sya, mereka hanya bisa melakukan perkelahian sampai mati setelah mendapatkan persetujuan dari para tetua, dan keduanya harus secara sukarela menyetujui kondisi perjanjian hidup dan kematiannya, sebelum keduanya dapat melakukan pertarungan sampai mati di hadapan para tetua. Namun, apa yang harus dilakukan seseorang untuk membuat tetua setuju untuk bertarung sampai mati? Seseorang harus memiliki kebencian yang sangat besar terhadap musuhnya. Kalau tidak, tidak ada tetua yang akan setuju untuk mengawasi pertarungan sampai mati ini. Karena bagaimanapun juga, tetua yang setuju untuk mengarahkan pertarungan sampai mati akan bertanggung jawab. Namun pada saat ini, apa yang dipikirkan kerumunan bukanlah kerumitan yang diperlukan bagi seseorang untuk melakukan pertarungan sampai mati di Gunung Qianwood. Tapi sebaliknya, mereka terkejut oleh faktanya, bahwa Chu Feng sebenarnya menantang Lei Yao untuk bertarung sampai mati. Selain itu, siapakah Lei Yao ini? Dia adalah peringkat 6 Martial King. Ia menjabat sebagai kepala divisi Orion, dan merupakan seorang jenius terkenal di Gunung Qianwood. Terlepas dari seberapa banyak karakter tingkat iblis seperti Chu Feng, tapi dia hanyalah peringkat 2 Martial King. Bahkan jika Chu Feng memiliki kekuatan bela diri yang menantang surga, pasti tidak mungkin baginya untuk menjadi tandingan bagi Lei Yao. Namun baginya untuk menantang Lei Yao untuk bertarung sampai mati, bukankah ini setara dengan dia merayu kematian?
Hahaha, pertarungan sampai mati ya. Chu Feng, aku pikir kamu adalah orang yang cerdas. Tapi siapa yang mengira, kalau kamu adalah orang yang sebodoh ini? Pertarungan sampai mati, untuk membicarakannya dengan cara yang baik, itu akan menjadi pertarungan untuk menentukan apakah seseorang hidup atau mati. Namun, terus terang saja, kedua orang akan saling membantai satu sama lain. Sementara Gunung Qianwut mengizinkan perkelahian sampai mati, itu bukan sesuatu yang bisa dilakukan dengan kemauan biasa. Kami berdua tidak memiliki kebencian yang sangat besar satu sama lain, maka tidak mungkin bagi kami untuk melakukan pertarungan sampai mati. Balas Lei Yao dengan nada mengejek. Tatapan yang dia gunakan untuk memandang Chu Feng, itu adalah salah satu dari seseorang yang melihat orang yang bodoh. Oh, itu bukankah sesuatu yang harus kamu putuskan? Tetapi sebaliknya, itu adalah sesuatu yang dapat aku putuskan, ucap seseorang. Namun, tepat pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Mengikuti suara itu, sesosok muncul di depan orang banyak. Itu adalah seorang wanita tua. Pada saat yang sama, dia juga seorang tetua dari Gunung Qianwut. Adapun tetua ini, dia adalah seseorang yang dikenal banyak orang. Itu karena dia memiliki kekuatan yang kuat. Meskipun dia bukan tetua manajemen, tapi dia masih bisa dianggap sebagai eksistensi teratas di wilayah inti. Adapun siapa dia? Dia adalah tetua dari Sekte Ascension, wanita tua yang sama yang telah menegur Long Chenfu pada hari itu, yaitu Tetua Xie. Tetua Xie, seru kerumunan. Begitu Tetua Xie muncul, ekspresi banyak orang yang hadir berubah. Itu karena, Tetua Xie ini memang sangatlah kuat. Mendapatkan pertarungan sampai mati, itu membutuhkan persetujuan bersama. Selama kalian berdua bersedia menyetujuinya, dan menandatangani perjanjian hidup dan mati, maka aku bersedia untuk memimpin pertarungan ini sampai mati, ucap Tetua Xie. Setelah Tetua Xie muncul, dia tidak membuang waktu untuk mengucapkan kata-kata yang berlebihan, dan kemudian langsung ke intinya. Ini, seru kerumunan. Setelah mendengar kata-kata yang diucapkan oleh Tetua Xie, ekspresi dari kerumunan itu semakin berubah. Meskipun Tetua Xie dengan pasti memiliki kualifikasi untuk mengarahkan pertarungan sampai mati, tapi mereka tahu betul bahwa pertarungan sampai mati bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan hanya dengan persetujuan bersama. Tapi itu juga membutuhkan kebencian yang mendalam dari kedua masing-masing pihak. Adapun Chu Feng dan Lei Yao, meskipun mereka tampaknya antagonis, tapi kebencian di antara mereka pasti belum mencapai tingkat untuk bertarung sampai mati. Namun, karena Tetua Xie sudah berbicara, itu sudah pasti ada makna di baliknya. Dengan demikian, semua orang berhasil menebak bahwa Tetua Xie harus diminta oleh Chu Feng untuk membela dirinya. Sebenarnya, itulah kebenarannya. Chu Feng sudah mengantisipasi peristiwa hari ini. Jadi, dia sudah melakukan semua persiapan. Meskipun tantangan untuk bertarung sampai mati mungkin tampak tiba-tiba dan bodoh, tapi dia tahu bahwa dia pasti akan mampu mewujudkannya. Chu Feng, ternyata aku telah meremehkanmu. Kamu sebenarnya mengundang Tetua Xie untuk membela kamu, ucap Lei Yao. Pada saat ini, Lei Yao mengerti apa yang telah terjadi. Namun, dia tidak merasakan tekanan apapun. Namun sebaliknya, dia tertawa mengejek, dan kemudian memandang ke arah Tetua Xie. Tetua Xie, bagi kamu untuk mengarahkan pertarungan ini ke pertarungan hidup dan mati, itu semua tidak akan dapat membantu Chu Feng. Tapi sebaliknya, kamu hanya akan merugikannya, ucap Lei Yao. Mendengar alasan itu, tiba-tiba saja Chu Feng berkata, "Ada apa dengan semua sampah yang kamu bicarakan itu? Aku hanya meminta satu jawaban dari kamu, apakah kamu berani menerima pertarungan itu atau tidak?" Ucap Chu Feng. "Apa? Tidak berani? Beritahu aku alasannya, dan katakan mengapa aku tidak berani menerimanya." Chu Feng, aku telah mempertimbangkan bahwa kamu masih sesama murid. Pada awalnya aku tidak ingin membuat masalah menjadi begitu ekstrim, dan juga tanpa ruang untuk mempertimbangkannya. Namun, aku tidak pernah bayangkan bahwa kamu tidak akan tahu bagaimana membedakan yang baik dari yang buruk.
Kamu benar-benar mengundang Tetua Xie untuk membantu kamu, dan bahkan meminta pertarungan sampai mati bersama aku. Karena kamu sangat begitu kurang ajar, maka jangan salahkan aku karena aku sendiri akan bertindak kejam. Aku menerima tantangan kamu ini. Namun, karena aku sudah menyetujuinya, maka aku akan melakukan hal-hal sesuai aturan. Pada hari pertarungan, aku pasti tidak akan menunjukkan belas kasihan padamu, dan pasti akan mengambil kehidupan kecilmu itu, ucap Lei Yao. Diprovokasi oleh Chu Feng berulang kali sebelum kerumunan menyebabkan Lei Yao marah, dan secara terbuka ia pun menerima tantangan dari Chu Feng. Karena kedua belah pihak telah bersedia, maka aku secara pribadi akan mengarahkan pertarungan ini ke kematian dalam waktu 3 hari di kolam abadi kuno. Setelah Tetua Xie mengatakan kata-kata itu, sosoknya segera bergerak dan menghilang. Sungguh, dia tiba dengan tergesa-gesa, dan pergi juga dengan tergesa-gesa. Chu Feng, dalam waktu 3 hari, aku akan mengambil hidup kecilmu itu. Adapun itu akan menjadi konsekuensi dari tindakanmu sendiri, ucap Lei Yao. Setelah Lei Yao meninggalkan kata-kata itu, dia berbalik dan pergi. Pada saat yang sama, pasukan divisi Orion yang dia komandoi juga mengikutinya pergi. Chu Feng, aku harus mengatakan bahwa aku benar-benar mengagumi keberanianmu, ucap Yuan King. Pada saat ini, Yuan King tidak pergi dari sana. Sebaliknya, dia menatap Chu Feng dengan penampilan mengejek. Hahaha, kamu sudah mengagumi aku hanya dengan ini. Aku pasti akan membuatmu lebih mengagumiku lagi. Ingatlah untuk benar-benar muncul dalam waktu 3 hari. Balas Chu Feng sambil menatap Yuan King dengan senyum berseri-seri di wajahnya. Senyum yang tampakkan ini, itu sepertinya mengandung sesuatu yang eksentrik di dalamnya. Kamu tenang saja, aku pasti akan muncul, karena aku ingin melihat bagaimana kamu akan dibunuh oleh kakak senior Lei aku, ucap Yuan King. Setelah Yuan King meninggalkan kata-kata ini dengan sengit, dia juga berbalik dan pergi. Ketika dia melihat bagian belakang Yuan King dan pasukan divisi Orion yang menjauh, sebuah busur ke atas yang sulit dideteksi muncul di sudut bibir Chu Feng. Adapun busur ke atas ini, makna di baliknya adalah sesuatu yang hanya Chu Feng sendirilah yang tahu. Saudara junior Chu Feng, kamu benar-benar terlalu impulsif. Bahkan jika kamu dan Lei Yao ini benar-benar memiliki keluhan, seharusnya tidak perlu bagi kamu untuk bertindak sejauh itu. Aku tahu bahwa kamu memiliki bakat luar biasa, dan juga kekuatan bela diri yang menentang surga. Akan tetapi, Lei Yao ini juga bukan karakter biasa. Dia itu bukan Martial King peringkat 6 biasa. Long Chen Yi dan yang lainnya berjalan mendekati Chu Feng, dan mulai dengan sungguh-sungguh menasihatinya dengan ekspresi kebingungan. Itu benar, saudara junior Chu Feng, kamu benar-benar terlalu impulsif. Lei Yao adalah kepala divisi Orion, dan juga jenius terkuat saat ini di biara Orion. Pada saat ini, Wang Wei, Fang Tuohai dan yang lainnya juga muncul sambil memberi nasihat. Senior, mungkinkah kamu semua benar-benar berpikir bahwa aku melakukan ini hanya dengan dorongan hati? Namun anehnya, Chu Feng mengajukan pertanyaan pada kerumunan yang khawatir. Setelah mereka melihat senyum di wajah Chu Feng, semua kerumunan dibuat tertegun. Ekspresi terkejut dan heran mereka, itu menjadi sedikit lebih intens. Penampilan Tetua Xie sudah jelas bukan suatu kebetulan. Itu sudah jelas bahwa Chu Feng telah mengundangnya. Untuk Chu Feng telah mengundang Tetua Xie sebelumnya, ini berarti bahwa dia telah merencanakan semua ini. Jadi, bagaimana itu bisa dilakukan atas dorongan hati? Itu bukanlah dorongan hati, tetapi sebaliknya, itu adalah rencana yang telah ia rencanakan untuk waktu yang lama. Lalu, apa sebenarnya yang direncanakan Chu Feng untuk dilakukan? Long Chen Yi dan yang lainnya benar-benar dibuat bingung oleh Chu Feng. Aku tahu bahwa kalian semua telah mengkhawatirkan aku. Namun, kalian semua tidak perlu khawatir. Karena aku, Chu Feng, sudah pasti bukan seseorang yang akan merasa bahwa hidup itu membosankan, dan kemudian akan secara sukarela membuang hidup aku, kata Chu Feng sambil tersenyum. Pada saat ini, tidak ada yang mencoba mengatakan apapun kepada Chu Feng lagi.
Itu karena, senyum yang ditampilkan Chu Feng penuh dengan keyakinan. Meskipun mereka merasa bahwa kemungkinannya Chu Feng menang melawan Lei Yao itu sangat rendah, tapi mereka untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, itu benar-benar merasa pada saat ini kalau Lei Yao telah jatuh ke dalam perangkap Chu Feng, dan itu adalah perangkap yang telah dia rencanakan untuk waktu yang lama. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.